Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah adik-adik, pada saat ini Koki akan memberitakan renungan firman Tuhan tentang kuasa dari Tuhan Yesus. Wih, keren gak? Kuasa. Nah, kalau jadi pertanyaan, apakah kuasa Tuhan itu bisa kita miliki? Tentu bisa. Syaratnya apa? Nah, dengerin dulu ya. Baik adik-adik, mari kita baca di Matius 21 ayat 18 sampai 22. Nah, ceritanya tentang Tuhan Yesus mengutuk pohon apa? Ara. Wow, pohon ara. Nah, dengerin ya adik-adik. Mulai ayat 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ayat 21, Yesus menjawab mereka nih, ya dengerin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nih. Pada waktu itu Tuhan Yesus lagi berjalan pagi-pagi. Kemudian Tuhan Yesus merasa lapar. Terus dia melihat pohon ara. Ternyata pohon ara itu ada buahnya. Ya, dekat jalan ia melihat pohon apa? Ara. Lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Wih, kelihatannya kok Tuhan Yesus galak ya. Orang dia gak berbuah, yang salahin masa pohonnya. Maksud dan tujuannya apa nih Tuhan Yesus? Nah, begini adik-adik. Pada saat itu Tuhan Yesus adalah Tuhan. Harusnya si pohon ara itu tetap berbuah, apapun alasannya dia tetap harus berbuah karena akan dilihat oleh Tuhan. Dilewati oleh Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Terus dia tidak berbuah adik-adik. Ini gambaran kita, contoh bagi kita. Siap atau tidak siap, kita harus berbuah. Mungkin kelihatan jahat gitu. Kan saya belum siap, nggak bisa. Kita harus siap. Kalau Tuhan lewat, kita harus siap. Atau Tuhan marahin. Kak, aku kan barusan bohongin papa mama. Jadi bertobatnya minta ampunnya nanti. Oh, nggak bisa. Kalau kamu habis bikin dosa, bikin salah sama papa mama, langsung masuk kamar, minta ampun dosa sama Tuhan. Kalau Tuhan lewat, kamu masih ada dosa, tidak bertobat, dikutuk sama Tuhan. Ceritanya seperti itu. Jadi adik-adik, Koki minta supaya adik-adik sungguh-sungguh. Kalau Tuhan lewat ke dalam kehidupan kamu masih ada dosa bagaimana? Dan kamu tidak berbuah.
Buahnya apa maksudnya kalau buah rohani? Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu Galatia 5 ayat 22. Ya kan, itu buah roh. Kak nggak bisa minta Roh Kudus untuk supaya kamu bonding sama Roh Kudus sehingga bisa menghasilkan buah-buah roh. Amin. Nah, gimana caranya saya mempunyai kuasa seperti Tuhan? Di ayat di 21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat." Bukan saja apa yang Tuhan Yesus perbuat, tapi lebih daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ngomong dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Bayangin, dengan iman, dengan perkataan dan tidak bimbang ragu, kamu bisa berkata kepada gunung ini, tercampak kamu ke laut. Hah? Bisa nggak? Bisa aja. Koki pernah nggak? Nggak pernah. Pernah doain gunung, kamu tercampak ke laut. Atau pohon, kamu tercampak ke laut. Dia nggak tercampak. Karena aku bimbang ragu sambil ketawa-tawa, tidak serius. Bisa nggak? Pada saat kamu percaya dan tidak bimbang ragu. Dengerin ya. Kamu percaya dan tidak bimbang ragu. Semua akan jadi. Kuasa Tuhannya nyata. Amin. Ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kamu percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Kak, aku lagi gak ada uang. Papa mama aku lagi gak kerja, dipecat. Kamu berdoa, minta tolong sama Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh. Kamu gak boleh kerja karena kamu masih kecil. Tapi kamu punya Tuhan Yesus. Orang yang percaya Tuhan Yesus, memberi dirinya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberi kuasa kepada kamu. Amin. Gitu caranya. Gampang kan? Tapi dengan tidak bimbang, tidak ragu, kamu akan ngalamin kuasanya Tuhan. Bukan cerita dongeng, tapi cerita nyata. Kau tidak ngalamin. Pada saat kau sungguh-sungguh, kuasa Tuhan yang ajaib itu terjadi dalam kehidupannya kau. Keren kan? Sungguh-sungguh tidak bimbang, tidak ragu. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, belum jawab juga, terus berdoa. Amin. Oke. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak di sini, siapapun yang mendengarnya, siapapun yang melihatnya ya Tuhan. Kiranya mengalami kuasa-Mu Tuhan yang nyata itu. Kiranya Tuhan Kau memberikan iman, tambah-tambahkan lagi, dan Kau juga menjawab doa-doa mereka. Tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu kepada mereka yang sedang berdoa minta pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan firman yang mereka dengar ditaruh dalam mulutnya dan itu jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya imannya juga tambah bulat, tambah percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih kuasa-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus umat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.